Xiao ular diramalkan memang punya potensi yang bagus, merangkak, melompat ya dari peringkat yang keempat bisa terbang ke kondisi yang ke level kedua. Ini kan lumayan bagus nih, khususnya Anda yang sekarang ini ya berprofesi sebagai karyawan. Anda memang patut curiga ya, jangan sampai terkambing hitamkan. Dan rezeki tetap ataupun rezeki sampingan ya masih terus berkesinambungan. Dari sudut pandang kesehatan, menghindari aktivitas beresiko tinggi. Di samping itu, bahaya air dan benda tajam pun patut Anda waspadai pula ya. Xiao ular. Ya, memang betul. Xiao ular lagi ciong di tahun ular. Ya, karena ular dengan ular punya kesamaan minat, sehingga terjadi daya tarik menarik dan daya tolak menolak yang luar biasa. Tetapi tentu saja kesemuanya itu gampang Anda minimalkan. Kenapa? Karena memang ciongnya berkadar kecil kok. Ya, boleh dibilang ciong kecil, berketidakselarasan kecil. Apalagi nih, kalau Anda bisa mengatur segala tindakan, kejaran, dan sepak terjang Anda, manuver Anda. Kalau segala sesuatunya Anda pacu berdasarkan tolok ukur kemampuan, daya juang Anda sendiri, di mana ambisi pun terencana pula dengan matang, terfokuskan, ya di tahun ciong itu pun bukannya berarti Anda kehilangan segala prospek, ya, melainkan memang harus Anda upayakan dengan ekstra tekun. Kalau itu bisa dilakukan, tahun ular bukan tahun yang jelek bagi keberuntungan Anda. Dan apalagi kalau saran yang diberikan betul-betul Anda camkan, tahun ular merupakan tahun yang memberikan Anda keberuntungan cukup lumayan. Nah, bagaimana nih supaya keberuntungan yang tadinya bisa step by step, bertahap, kemudian bisa terwujud dengan lebih baik di tahun kuda api gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena diramalkan memang potensi keberuntungan Anda yang bersio ular nih punya potensi yang bagus. Ya, bisa naik, merangkak, melompat ya dari peringkat yang keempat ya bisa terbang ke kondisi yang ke level kedua. Ini kan lumayan bagus nih ya, apalagi kalau keterbukaan peluang nih bukan lagi isapan jempol belaka, ini diwaspadai dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Kenapa harus diwaspadai? Jangan sampai Anda tersesat lagi ke dalam deraan yang ciong fata morgana. Nggak ada ciong, ada khawatir ciong. Nah, itu kita bisa bilang ciongnya sebetulnya cuma fata morgana belaka ya. Jadi keterbukaan peluang di tahun kuda api ini sebenarnya bukanlah isapan jempol belaka. Jadi patut Anda mengejarnya dengan mengorientasikan segala sumber daya yang ada ya. Dan oleh karenanya pula fokuskan segala asa, hasrat Anda, keinginan Anda patut difokuskan dan targetkan berdasarkan rencana yang matang gitu ya. Nah, berdayakan kreativitas. Jadi Anda yang bersio ular nih di tahun kuda api, walaupun matematika logikanya menguat ya, naluri Anda berperan cukup besar pula, di mana inovasi dan kreativitas dapat Anda ciptakan, wujudkan oleh karenanya ya. Berdayakan kreativitas dengan naluri agar sepadan logika
Ya, jadi walaupun naluri Anda telah melahirkan kreativitas yang baik, logika patut diterapkan ke dalamnya agar Anda tidak tergiring untuk bersikap obsesif. Jangan karena Anda merasa memiliki satu inovasi yang bagus, Anda berhayal yang tidak-tidak. Itu tidak karuan dan belum saatnya untuk Anda lakukan. Berdayakan kreativitas dengan naluri agar sepadan logika. Hindari yang tidak masuk akal, ya. Ya, kalau tidak masuk akal itu bisa dikarenakan Anda memang sudah terperangkap obsesif. Paling enggak gejalanya sudah mulai terasakan di dalam benak Anda. Anda harus cepat menyadari dan mengenyahkan kecenderungan semacam itu, ya. Hindari yang tidak masuk akal. Segala hal harus bisa dikira-kira, ya. Nah, niscaya nih potensi keberuntungan Anda bakal menanjak luar biasa. Jadi kalau Anda bisa melakukan sebagaimana dianjurkan, ya, signifikansinya luar biasa besar. Terlebih apabila jumlah nilai keberuntungan Anda betul-betul tinggi, ya, di atas 5. Saya berharap Anda menyeksamai, menghitung, ya, dari ketiga tabel yang ada di kalender Imlek 2577 tahun Kuda Api, ya. Dari 3 tabel berdasarkan tabel usia sio, tabel bulan kelahiran, dan tabel jam kelahiran, ya. Dari sana penjumlahannya kita mengetahui berapa nilai keberuntungan kita yang bersio ular, ya. Nah, kalau jumlah nilai keberuntungan Anda besar, maka potensi keberuntungan yang tadi diramalkan terbuka, ya, justru bakal melompat luar biasa. Namun apabila keberuntungan Anda nilainya lebih rendah daripada tahun ular yang baru saja berlalu, tolong deh, ya, jangan sembarangan, ya. Sikap defensif harus dikedepankan. Segala sesuatunya harus Anda tahapkan kembali, ya, perjuangan dan kejarannya. Saya mau mengunjungi khususnya Anda yang sekarang ini masih, ya, berprofesi sebagai karyawan. Ada 2 hal yang patut Anda camkan benar. Yang pertama, Anda memang patut curiga, ya. Jangan sampai terkambing hitamkan. Jadi walaupun Anda itu tidak ciong, kecurigaan terkambing hitamkan harus diwaspadai. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, ya. Dan rezeki tetap ataupun rezeki sampingan, ya, masih terus berkesinambungan. Manfaatkan dengan sebaik dan sebijak mungkin, ya. Nah, saya mau memberitahu Anda yang bersio ular, yang lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 10, dan 11. Bagaimana saya tahu saya lahir pada bulan Imlek tersebut? Gampang. Anda simak saja, buka saja, ya, buku sisipan, ya, sisipan pada kalender Imlek 2577 tahun Kuda Api. Di sana ada satu tabel konversi, ya, yang mengacu pada kalender Imlek tahunan dikonversikan sebagai kalender Imlek, ya. Nah, kalau betul-betul setelah Anda seksamai, Anda lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 10, dan ke-11, saya memohon kepedulian Anda, jangan menghamburkan dana untuk tujuan yang belum pasti. Hindari aksi-aksi perspekulasian. Dan kepada Anda yang bersio ular dan lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 10, dan 11,
Dari sudut pandang kesehatan, saya patut menyarankan Anda untuk senantiasa menghindari aktivitas beresiko tinggi, apakah itu berkaitan dengan pekerjaan, olahraga, ataupun vakansi ya. Nah, di samping itu, bahaya air dan benda tajam pun patut Anda waspadai pula ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi mendera Anda. Nah, di samping itu semua, tentu saja potensi Anda yang baik hendaknya diupayakan dengan sebaik mungkin. Dan agar maksimalisasi keberuntungan Anda betul-betul mudah Anda wujudkan, saya berharap dan menyarankan kepada Anda semua yang berusia ular agar memanfaatkan kalender Imlek 2577 sebagai pedoman, di mana misalnya di dalamnya tertera, Anda yang berusia ular berusia tertentu ya harus melakukan apa dan dilarang untuk melakukan apa, dan juga bagaimana Anda sebaiknya menata feng shui agar menjadi penunjang bagi kelancaran aktivitas Anda demi kesuksesan yang lebih mumpuni. Dan satu hal lagi ya, apabila Anda punya kesempatan, seksamai video nafsu membabi buta, agar Anda paham betul mengenai fenomena yang bakal Anda hadapi dan bagaimana cara menanggulanginya. Ya, kalau itu semua Anda lakukan, saya percaya tidak ada hambatan apapun yang krusial yang bisa menjadi batu sandungan bagi kesuksesan Anda. Sukses selalu.